Oke, selamat datang semuanya. Coba deh pikirin soal ini. Setiap hari kan kita lihat warna di mana-mana ya. Tapi, pernah nggak sih kita sadar kalau warna itu punya kekuatan tersembunyi? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana warna itu diam-diam bisa ngatur pikiran, emosi, dan bahkan produktivitas kita. Kalian pernah perhatiin nggak? Kenapa sih kebanyakan kantor itu warnanya biru? Tapi, begitu kita masuk ke restoran cepat saji, wush, semuanya serba merah. Apa ini cuma soal selera desain aja gitu? Atau ada sesuatu di baliknya? Jawabannya, sama sekali bukan kebetulan. Ada ilmu psikologi yang kuat banget di balik pilihan warna-warna ini. Semuanya itu dirancang secara strategis loh buat mempengaruhi cara kita merasa dan bertindak. Oke, yuk kita selami lebih dalam lagi. Oke, kita mulai investigasi kita ke dalam apa yang saya sebut misteri penuh warna ini. Dan kita akan ungkap dampak psikologisnya yang ternyata dalam banget. Dan ini bukan cuma kira-kira ya, sains benar-benar udah mengkonfirmasi hal ini. Ada riset di bidang psikologi lingkungan yang buktiin kalau warna itu, ya ampun, lebih dari sekedar hiasan. Warna itu faktor lingkungan yang super kuat, yang bisa ngubah emosi kita, tingkat energi, bahkan kemampuan kita buat fokus. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara kerjanya di dalam otak kita? Kok bisa warna doang ngaruh segitunya? Yuk kita lihat proses di baliknya. Gampangnya gini, prosesnya itu bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, jelas ya, mata kita nangkap warna. Kedua, sinyal visual itu langsung dikirim ke otak. Nah, ini bagian kerennya. Yang ketiga, sinyal ini nggak cuma diproses sebagai, oh ini warna biru, tapi juga langsung nyenggol bagian otak yang ngatur emosi dan perhatian kita. Kena banget kan? Oke, sekarang mari kita pecahkan petunjuk pertama kita, kasus si warna biru. Kenapa sih warna ini kayak jadi warna wajib di lingkungan-lingkungan profesional? Dalam dunia psikologi warna, biru itu dikenal sebagai warna ketenangan. Warna ini sering banget diasosiasikan dengan perasaan stabil dan konsentrasi. Nah, inilah alasan psikologisnya kenapa banyak banget kantor dan ruang kerja yang milih warna biru. Tujuannya, yaitu tadi, untuk menciptakan suasana yang bikin kita bisa fokus dan produktif. Dan yang lebih gila lagi nih, biru itu ternyata bisa mengubah cara kita merasakan waktu. Serius! Jadi, waktu kita ada di lingkungan yang dominan biru, otak kita tuh jadi lebih rileks. Efeknya, waktu jadi terasa berjalan lebih lambat dan lebih tenang. Aneh kan? Oke, cukup dengan ketenangan si biru. Sekarang kita lompat ke warna yang 180 derajat beda. Mari kita bedah kekuatan dan psikologi di balik warna merah yang super berani dan penuh energi ini. Beda banget sama warna biru, merah itu justru memicu reaksi fisik yang kuat di tubuh kita. Penelitian nunjukin kalau cuma dengan ngelihat warna merah aja, detak jantung kita bisa meningkat, kewaspadaan kita naik, dan tingkat energi kita langsung ke charge. Warna ini benar-benar jadi stimulan buat otak dan tubuh kita. Nah, kalau tadi biru bikin waktu terasa melambat, merah, ya tebakan kalian benar, justru sebaliknya. Di lingkungan yang didominasi warna merah, persepsi kita terhadap waktu itu bisa dipercepat. Inilah kenapa warna ini jadi pilihan sempurna buat tempat-tempat kayak restoran cepat saji. Kenapa? Ya karena mereka pengen perputaran pelanggan yang cepat kan. Jadi biar gampang, ini perbandingan langsungnya ya. Biru itu buat tenang dan fokus, bikin waktu terasa lambat. Pas banget buat ruang kerja produktif. Sebaliknya, merah itu buat nambah energi dan kewaspadaan, bikin waktu terasa cepat, sempurna buat ruang yang butuh stimulasi tinggi. Jelas ya bedanya? Sekarang kita sampai di bagian akhir nih, di mana kita bakal terapin semua pengetahuan ini. Dan siap-siap, kita akan ungkap temuan yang paling mengejutkan tentang gimana warna itu bisa jadi alat yang super spesifik. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, dari biru dan merah, warna mana sih yang sebenarnya bikin kita kerja lebih baik? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Ternyata, nggak ada satu warna pun yang jadi juara mutlak. Jawaban yang benar itu jauh lebih menarik dan lebih rumit dari itu. Semuanya tergantung sama jenis tugas yang lagi kita kerjain. Dan inilah puncaknya. Sebuah penelitian nemuin kalau warna biru itu ternyata ningkatin kreativitas. Orang-orang di ruangan biru itu bisa ngasilin lebih banyak ide-ide kreatif. Tapi, buat tugas yang butuh fokus ke detail, kayak ngoreksi tulisan gitu, justru warna merah yang bikin hasilnya lebih akurat. Jadi, kuncinya di sini adalah warna yang berbeda mengoptimalkan jenis pekerjaan yang berbeda. Keren banget kan? Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna.
Kita harus mulai ngelihat warna itu bukan cuma sebagai hiasan, tapi sebagai alat psikologis yang kuat buat ngatur cara kita berpikir. Dan ini ngejelasin dengan gamblang gimana semua potongan puzzle tadi nyambung lagi ke misteri awal kita. Kantor pakai biru buat fokus. Restoran cepat saji pakai merah buat energi dan perputaran pelanggan. Ruang belajar seringkali pakai warna-warna yang menenangkan buat konsentrasi. Semuanya ada strateginya. Jadi kesimpulan utamanya ini nih. Kalau kalian pernah ngerasa lebih produktif atau lebih semangat di satu tempat, itu mungkin bukan cuma karena suasananya enak. Bisa jadi warna di sekitar kalian itu secara aktif lagi ngutak-nyatik cara kerja otak kalian. Nah, sekarang saya mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Setelah tahu semua ini, coba deh pikirin lingkungan kalian sendiri. Di rumah, di kantor, atau dimanapun, warna apa sih yang bikin kalian ngerasa paling fokus, paling kreatif, atau paling nyaman? Siapa tahu jawabannya bisa bantu kalian buat ngerancang ruang kerja atau belajar yang jauh lebih efektif. Coba deh direnungkan.